Ba'atin adalah Abdul Manaf ini punya anak 4 laki-laki. Hashim pertama Hashim wa jaddu Rasulillah. Hashim ini kakeknya Rasulullah. Wal Muttalib huwa jaddu Syafi'i, dan Muttalib atau Abdul Muttalib itu jaddu Syafi'i, yakni kayaknya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa Abdul Samsin yang ketiga Abdul Samsin, adik anak daripada Abdul Manaf. Wa jaddu Utsman, itu kayaknya Sayyidina Utsman. Artinya Cakapirana itu Sayyidina Utsman itu sepupunya Rasulullah karena kai sama. Pedatuan itu sama. Wa baqi Bani Umayyah, dan yang sisa dari keturunan Bani Umayyah itu berasal daripada Abdul Samsin. Wa Naufal yang keempat, anaknya daripada Abdul Manaf itu yakni Naufal. Wa huwa jaddu Jubair ibnu Mut'im, itu kakeknya Jubair ibnu Mut'im. Wa kana Hashim al-Muttalib mutanasiraini, adalah Hashim dan Muttalib ini kedua-duanya saling tolong menolong. Naran bading sana kan sidin ada 4 ting sana, nang berdua ini saling tolong menolong. Wa kana Abdul Samsin wa Naufal mutanadhiraini, adalah Abdul Samsin dan Naufal itu ketujuh berdebat, ketujuh bahwa hanya yang berdua bading sanak itu yang ada seberatan penganak gitulah, anu alim beratan kada sama seberatan gitu. Misalnya abahnya alim lalu keturunannya alim beratan kada. Jaka istilah ayam itu ada aja intalunya nang tambuk. Kada seberatan pang ayam itu intalunya baik. Ada nang tambuk. Kadang-kadang nang tambuknya misalnya 4 buting, 2 aja nang beranak. Artinya apabila abahnya alim tuh, kalau pang seberatan anaknya alim, kada ada jangan kada alim juga. Dan adalah Abdul Samsin dan Naufal mutanadziraini. Wa kana Bani Hashim al-Muttalib mahabbatan wa mawaddatan, yang berdua Bani sanak ini keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib itu orangnya bercintaan dan berkasih sayangan. Jadi dari orang tuanya sampai ke anak-anaknya sampai keturunannya yang kayak itu mawaddatan wa mahabbatan wa sadaqatan wa nusratan. Dan ketua keturunan Hashim dan Muttalib ini orang yang sadaqatan, saling percaya dan saling bantu membantu antara Bani Hashim, keturunan Hashim dan Muttalib. Wa bainahuma wa baina Abdi Samsin wa Naufal khusumatun syadidatun, dan di antara keduanya dan di antara keturunan Abdi Samsin dan Naufal terjadi perbantahan yang bersangatan. Artinya lawan keturunan Abdul Samsin lawan Naufal tadi. Wa fil masyhur min qawli nasi sadaqatul aba qarabatul abna, apabila orang tuanya itu saling percaya maka qarabatul abna, maka anak keturunannya akan saling dekat. Apabila orang tuanya sama-sama baik, anaknya pun akan menjadi baik. Rukun.
Walamma hasala baina Hashim wal Muttalib al-ukhuwah min jihatin nasab, manakala hasil antara Hashim dan Muttalib itu persaudaraan dari jihad nasab, sama-sama keturunan Abdul Manaf, wal ukhuwah dan persaudaraan aidan min jihad nusrat wal mahabbah, dan persaudaraan dari jihad saling tolong menolong dan cinta. Bagai dalika bainal aulad, lalu anak keturunan keduanya ini wujud sidin saling sayang bersasayangan. Wala cara makan Syafi'i maksusan bimazidil ihtimam li nusrati dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Imam Syafi'i ini khusus sidin bertambah-tambah ihtimam, kepentingan sidin untuk menolong itu agama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sidin keturunan Muttalib, Rasulullah keturunan Hashim. Al-wadhu tsani fi takriri ma dzakarna, jalan yang kedua pada menerangkan apa yang telah kami sebutkan. Marwi an Hashim bin Abdul Manaf tazawwaza bi imra'atin bin Bani Najjar, adalah Hashim ini datunya Rasulullah ini kawin dengan seorang perempuan daripada Bani Najjar bil Madinati, wa waladat lahu Syaibah tul Hamdi jaddu Rasulullah sallam. Kemudian ketika Hashim itu kawin dengan seorang perempuan di Madinah, maka melahirkan anak namanya Syaibatul Hamdi jaddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa tuwfiya Hashim wa baqiya Syaibah ma'a ummihi, falamma tara'ra kharaja ila Muttalib bin Abdi Manaf fa akhadha min ummihi wa ja'a bi ila Makkah. Maka ketika wafat ini Hashim, dan tinggallah itu Syaibah serta ibunya Syaibah itu yakni Abdul Muttalib naran sidin Syaibatul Hamdi. Dan manakala ia hampir dewasa, keluarlah ya kepadanya itu Muttalib bin Abdul Manaf. Pak akhadahu min mengambillah ia akan daripada ibunya, wajah abi ila Makkah, dan ia datang membawa kota Makkah, wa murdibu ala rahilati fadhannu annahu abdun malakahul Muttalib falaqabu bihi. Dan mereka mengira bahwasanya yang membawanya itu yakni abid yang memiliki akan dia oleh Al-Muttalib, falaqabu bihi wa ghalaba ali hadzal isim. Summa innal Muttalib arrafam annahu ibnu akhihi, summa innahu rabbahu wa qama bi amrihi. Fathabata anna Muttalib jadu Syafi'i, maka nyatalah Muttalib ini datunya daripada Imam Syafi'i, karena nasiran li Hashim, dan adalah ia yang Muttalib ini menolong bagi Hashim, wa murabbiyan li Abdul Muttalib, dan ia mendidik bagi Abdul Muttalib, wa balagat tilka tarbiyah ila haitsu istahara bi kauni Abdul Muttalib wala syakka annahu haqqun 'azimun wa darajatun 'aliyatun fit tarbiyati. Thumma inna Allah ta'ala qaddara an sayyara Syafi'i kan nasiri lidini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahwasanya Allah Ta'ala kuasa bahwasanya menjadikan Imam Syafi'i sebagai penolong bagi agama ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadzabi anhu lidzalika laqabu Syafi'i fi Baghdad binasiril hadis. Imam Syafi'i di kota Baghdad diberi gelar dengan Nasirul Hadis. Imam Syafi'i ketika di Baghdad itu diberi gelar dengan Nasirul Hadis atau Nasirul Hadis. Hatta takuna nisbatu aulad
ilal aulad kanisbatil ajdad ilal ajdad, sehingga adalah nisbah anak keturunannya seperti nisbah kakek-kakeknya sampai kepada datu-datu. Al-wajhu tsalits rawa Jubair bin Mut'im annahu lamma qasama Rasulullah sahma dawil qurba min Khaybar ala Bani Hashim. Jalan yang ketiga berkata, sepupunya Rasulullah Jubair bin Mut'im, jadi anaknya Naufal, bahwasanya manakala membagi Rasulullah akan bagian kepada para kerabat dari perang Khaybar atas Bani Hashim wa Bani Muttalib, qala masaitu ana wa Utsman bin Affan faqultu ya Rasulullah haula'i ikhwatuk Banu Hashim la nunkir fadlahum. Maka berkatalah ia, aku berjalan dan Sayyidina Utsman bin Affan, ujar Jubair bin Mut'im, sama-sama juga bersepupu. Ya Rasulullah, mereka itu semuanya saudara engkau, yakni Banu Hashim. La nunkiru fadlahum, kami tidak mengingkari akan kelebihan mereka itu. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala ja'alaka minhum, menjadikan ia akan engkau daripada keturunan Bani Hashim. Keturunan itu Bani Hashim. Ila annaka a'taita Bani Muttalib wa taraktana wa innama nahnu wa hum bimanzilatin wahidatin. Kecuali engkau annaka a'taita, memberikan kepada Bani Muttalib, dan engkau meninggalkan memberikan kepada kami, padahal kami ini sama aja lawan Datu Ikam. Kami ini kan keturunan Abdul Samsin dan Naufal. Abdul Samsin ini lawan Datu engkau ya Rasulullah, berdua ba'ading, kan empat banding sanak. Kenapa? Biar membagi itu ghanimah kepada dua keturunannya, ke ding sanak itu Datu pian kedepan bagi ya kami ini. Wa qala al-salam innahum lam yufariquna fi jahiliyah wala fi islamin. Ujar Rasulullah, mereka itu tidak pernah meninggalkan kami. Artinya hubungan Hashim dan Muttalib itu kada pernah meninggalkan kami, baik ketika zaman jahiliyah dan ketika Islam. Wa innama Banu Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahidun. Bani Hashim dan Bani Muttalib itu cuma satu. Summa sabaka Rasulullah yadaihi ihdahuma fil ukhra. Wa lam anu alaihi salam innama qala nahnu wa Banu Muttalib syai'un wahidun. Liwajah ini, kenapa Rasulullah mengatakan kami, yakni keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib itu satu? Itu ada dua jalan. Marawaina anal Muttalib karena nasuran li Hashim, karena Muttalib inilah yang menolong datunya Rasulullah, yakni Hashim. Wa amma Abdul Samsin wa Naufal pakana yu'adiyani Hashiman, adalah itu Abdul Samsin dan Naufal, keduanya itu memusuhi lawan Hashim, padahal bading sanak. Nomor dua itu Abdul Samsin dan Naufal itu bading sanak, tapi memusuhi banar lawan ding sanaknya juga, yakni Hashim. Kan empat bading sanak, berdua bading sanak memusuhi Hashim, seikung ding sanak ya di Muttalib itu nama nolong Hashim. Wa kana hadha nau'u minal wasalati hasilan fi zaman al-jahiliyah baina Hashim wa baina Muttalibi. Wa thani inna Allah ta'ala ma ba'atha Muhammadan alaihi salatu wassalam bi risalati
adahu banu Abdi Samsin wa banu Naufal. Jalan yang kedua, semua Allah Ta'ala manakala mengirim Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul, maka yang mengganggu akan Rasulullah itu yakni keturunan Banu Abdi Samsin dan keturunan Naufal. Padahal ini kan sebaratan ini bersepupu lawan Rasulullah. Nang bubuhan apa Bani itu Abu Samsin lawan Bani Naufal. Datu mereka itu bading sanak lawan datunya Rasulullah. Bading sanak. Wa amma Banu Hashim wa Muttalib faqamu binusratihi. Adapun keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, mereka itu menolong Rasulullah wa bidzabi dan berkorban untuk Rasulullah. Walihadainil wajhaini qala Rasulullah nahnu wa Banu Muttalib syai'un wahidun. Idza arabta hadza fanaqulu innahu yatafarra'u ahla dzal asli wujuhun minasyarafi wal manqibati alwal inna sahma dzawil qurba masrufun ila Bani Muttalib. Bahwasanya bagian kepada itu kerabatnya Rasulullah diserahkan kepada Bani Muttalib, kama annahu masrufun ila Bani Hashim. Wa amma Bani Abdi Samsin wa Bani Naufal fahum mahrumuna minhu. Adapun Bani Abdi Samsin dan Naufal, mereka itu ditegah daripada mendapat bagian tersebut. Wa Syafi'i lamma kana Muttalibiyan kana lahu haqqun fi sahmi dzawil qurba. Adalah Imam Syafi'i manakala adalah ia keturunan daripada Bani Muttalib, adalah dia berhak mendapat bagian itu kerabat. Wasani inna sadaqati lamma kanat muharramatan ala Bani Abdul Muttalib kanat muharramatan ala Bani Hashim. Yang kedua adalah sedekah atau zakat itu manakala diharamkan kepada Bani Abdul Muttalib, maka haram juga kepada Bani Hashim. Hadza tahrim inama kana bisababil ijazi. Pengharaman itu Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk menerima zakat itu haram dengan sebab ijaz, karena kemuliaan mereka. Wa kana Syafi'i dakhilan fi hadzal ijazi, dan adalah Imam Syafi'i masuk di dalam ini kemuliaan. Ini kemuliaan. Asalisu idza halla akhdhu samidul qurba lahuma wa hurmata akhdhi sadaqati lahuma lama kanat maksusaini bi ali Muhammad thumma idza hadainil hukmaini hasala fi Bani Muttalib wa wajabal qat'u bi annahum min ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apabila halal mengambil bagian daripada ini kerabat bagi keduanya, dan haram mengambil zakat bagi keduanya keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, manakala adalah keduanya dikhususkan termasuk dengan Ali Muhammad, keduanya ini termasuk Ali Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad. Summa ila hadzal hukmaini hasala fi Banil Muttalib. Kemudian sesungguhnya dua ini hukum hasil kepada Bani Muttalib dan Bani Hashim. Fawajabal qat'u bi annahum min ali Muhammad, maka Bani Hashim dan Bani Muttalib itu termasuk daripada Ali Muhammad. Jadi Ali Muhammad itu bukan aja bubuhan Ahlul Bait, tapi keturunan daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib itu termasuk Ali Muhammad. Nah, wa ala Ali Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keturunan itu Imam Syafi'i itu termasuk Ali Muhammad. Thumma innan nasa ikhtalafu fi tafsiri Ali Muhammad. Kemudian manusia ikhtilaf pada tafsir apa yang dimaksud dengan Ali Muhammad dan wa ala ali Sayyidina Muhammad itu. Famithu man fassarahu,
Binasab, ada yang mentafsirkan yang dimaksud Ali Muhammad itu nasabnya Rasulullah, ya bubuhan habaib. Ada mentafsirkan kayak itu. Jadi wa ala ali Sayyidina Muhammad itu yakni nasabnya atau keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man fassara bi kulli man kana ala dini wa syar'ihi. Ada yang mengartikan Ali Muhammad itu orang yang beragama Islam. Jadi umat Sidin itu termasuk Ali Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad ay wa ala ummatihi. Jadi ada yang mengartikan wa ala ali Sayyidina Muhammad itu nasabnya Rasulullah. Ada nasabnya Rasulullah itu ke bawah. Maksudnya sampai ke itu Siti Fatimah, Hasan Husain dan seterusnya, atau nasab Sidin ke atas. Itu wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang mengartikan wa ala ali Sayyidina Muhammad orang yang beragama Islam. Orang yang beragama Islam. Jadi apabila kita sembahyang baca sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, berarti kita berbuat baik kepada seluruh umat Islam dimanapun berada. Ketika kita baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita itu berbuat baik kepada seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Kalau tafsir yang kedua wa ala ali Sayyidina Muhammad itu orang-orang yang beragama Islam atau bersyariat. Ada di dalam kitab Kifayatul Akhir disebut wa ala ali Sayyidina Muhammad itu Ali Muhammad itu kullu mu'minin taqiyyin. Wa ala ali Sayyidina Muhammad itu maksudnya setiap orang mukmin yang takwa. Setiap mukmin yang takwa itu wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walamma kana huwa min ali Muhammad la jarama wajib shalah alaihi. Manakala adalah ia termasuk daripada wa alat takdiraini fasyafi min ali Muhammad, dan atas dua ini takdir maka Imam Syafi'i itu termasuk daripada ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada khilaf fi qaulina Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita baca wa ala ali Sayyidina Muhammad termasuk kita mendoakan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena di wa ala ali Sayyidina Muhammad di situ Imam Syafi'i masuk. Ketika kita baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita sudah termasuk mendoakan imam kita, jadi Imam Syafi'i. Walamma kana huwa min ali Muhammad, manakala adalah ia Imam Syafi'i itu termasuk daripada ali Muhammad, la jara wajib shalah alaihi min jumlatil ali, maka tidak boleh tidak wajib kita baca salat atasnya karena beliau termasuk daripada keluarganya, min jumlati daripada jumlah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka anna Malikat wa Abu Hanifah laisa kadzalik. Wa kana hadza na'u min asy-syarafi hasilan lah. Dan tidak diragukan adalah Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidaklah keduanya seperti yang demikian itu. Maka adalah ini bagian daripada kemuliaan yang hasil bagi Imam Syafi'i wa qad hasil li sa'iril mujtahidin, dan tiada hasil bagi seluruh mujtahid yang lainnya. Wa dzalika yujibu kamalal fadilah, yang demikian itulah mewajibkan kesempurnaan kelebihannya Imam Syafi'i tersebut. Karena Imam Syafi'i tadi keturunan Quraisy, keturunan Muttalib. Di situ fadilah atau kemuliaan Imam Syafi'i daripada imam-imam yang lainnya. Al-Fasl Tsalis, pasal yang ketiga.
bihikayati ahwalihi min ibtida'i umrihi ila waqti wafatih ala sabil ikhtisar. Pasal yang ketiga pada hikayat halnya Imam Syafi'i pada permulaan umur beliau sampai waktu wafatnya beliau secara ringkas. Ittafaqu ala annahu wulida sanata khamsin wa mi'atin. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah. Wa illati mata fiha Abu Hanifah, dan pada waktu itu Imam Abu Hanifah meninggal. Wa minhum man qala innahu ulida yauma mata Abu Hanifah. Beliau dilahirkan ketika matinya Imam Abu Hanifah. Wa qala al-Hafidz al-Baihaqi hadza taqayyudu bil yawm lam ajidhu ila fi wadi riwayati. Amma taqayyudu bil am bahwa masyhur baina ahli tawarikh. Wa tufiya badal isya-al-akhirah lailatul jum'ah dupina fi yaumil jum'ah ba'dal asri. Imam Syafi'i itu wafat setelah isya akhir pada malam Jumat. Artinya setelah sembahyang isya beliau wafat malam Jumat, ditanam hari Jumat setelah asar. Wa kana akhir yaumin min Rajab, dan itu akhir daripada bulan Rajab. Akhir bulan Rajab, artinya sidin di bulan akhir bulan Rajab, hari Jumat. Sanata arba'in wa mi'atain, yakni pada tahun 204 Hijriah. Ini terdahulu daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali itu tahun 505. Kalau sidin tahun wafatnya 204. Pakana umruhu arba'an wa khamsina sanatan, umur sidin 54 tahun. Kalau orang dulu wajar aja alim lah, karena nang di utang, nang di otak, nang di utak atik itu dakwah ini sulit. Karena asam sukiyah, misalnya itu utangannya bagaimana jadi alim, maka mau udaknya besokan. Ulung ada badai orang mah, ada anak ulun besokan, parak juhur, habis juhur, malam. Janazati ra'ayna hilala sya'ban dufina maqbaratin tusamma al-muqattam fi maqbaratil Qurashina baina kubur Bani Abdul Hakam. Dan berkata Rabi, karena kami kembali daripada Jerman melihat hidup Sya'ban, berarti akhir daripada bulan Rajab, dan ditanam di pekuburan namanya di pekuburan Quraisyin baina kubur Bani Abdul Hakam. Ada mengatakan kubur beliau itu di Mesir. Kalau Rabi raaitu bil manam radhiyallahu anhu bi ayamin anna Adam alaihissalam mata wa yuriduna an yakhruju bi janazatihi. Berkata Rabi, aku melihat di dalam tidurku sebelum meninggalnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beberapa hari bahwasanya Nabi Adam alaihissalam mata meninggal. Artinya aku termimpi, jadi sebelum Imam Syafi'i meninggal itu termimpi Nabi Adam itu meninggal.
Wa yuriduna ayakhruju bi janazati, dan mereka menghendaki mengeluarkan dengan jenazahnya. Palama bahar, manakala subuh artinya mbah tabangun guring aku jasidin saat tu pada ahli ilmi anu aku takuni apa yo mimpi Nabi Adam mati. Tak mimpi Nabi Adam meninggal. Maka berkatalah orang ahli ilmu itu, yamutu a'lamu ahlil ardi, bahwasanya akan meninggal orang yang paling alim di muka bumi. Itu takwil mimpinya. Hati ketika bermimpi Nabi Adam itu mati, itu menunjukkan meninggal orang yang alim. Qala wa 'allama Adam al-asma' kullaha, karena Allah Ta'ala mau melajari semua ilmu, melajari Nabi Adam semua ilmu. Jadi semua ilmu itu hendaknya ada lawan Nabi Adam. Pamangkana ila yasiran, maka tidak ada kecuali sebentar, hatta mata Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, tidak Imam Syafi'i, meninggallah Imam Syafi'i. Wa amma inau kana rajulan tiwalan hasanal khuluq, muhabbiban ilan nas, adalah tinggi, baik akhlak, dicintai manusia, nadhifat siap, orangnya bersih pakaiannya, fasih lisan, lidahnya fasih, syadidal mahabbati, orangnya sangat berwibawa, katsiral khalqi, dan banyak berbuat baik kepada makhluk, wa kana al-khadab bil humrah li ajli sunnah, dan sidin ketujuh memakai semir dengan warna merah karena menurut li ajli sunnah, karena sunnah Rasul. Qala harmalatu kana Syafi'i yakhruju lisanah fayablughu anfahu, berkata Imam Syafi'i itu mengeluarkan lidah sidin itu maka sampai itu ke hidung sidin, atau saking sidin itu sampai ke hidung sidin. Fala jaramakan fi ghayatil qudrati alal kalam wa nihayatil fasahah, karena lidah yang panjang itu menunjukkan orangnya sangat fasih dan perkataannya sangat baik. Wa inna marudha fi akhir umri, dan adalah akhir sakit, wastaddat bihi tilkal ilah, dan bersangatan yang demikian itu sakit sidin, hatta sa'a khuluq, hatta sa'a khalquhu, wa karena yahruju minhu adamu, saking itu sakitnya sampai-sampai penyakit sidin itu keluar darah, wa warakibun hatta bimubtala yamtali'u thawbahu wa khaffahu wa surujahu, sampai ketika sidin bertunggangan sampai darah itu mengenai pakaian sidin, mengenai sepatu sidin, mengenai itu surujah, itu kuda sidin. Summa qawiyat hatta naqabu lahu al-firasa wa sarira otista tahtahu, sampai penyakit tersebut mereka meletakkan akan dia ditilam dan meletakkan di bawah tilam tersebut akan cangkir, karena darah itu selalu keluar. No qala ulidtu bi guzat wa
Jadi sini dilahirkan di kota Guzat dan lalu aku pindah ke kota Makkah wa ana ibnu sinin sanatain dan aku ketika berumur 2 tahun. Wa bi riwayatin ukhra qala wulidtu bil Yaman, riwayat yang lain aku fakhafat ayya adhai'atu, maka takut ibuku bahwasanya aku ini hidup sia-sia. Wa qalat li ilhaq bi ahlik, dari ibuku datangi olehmu keluarga engkau, fatakuna mislahum, karena apabila engkau terkumpul dengan mereka engkau akan jadi seumpama mereka itu. Datangi keluarga engkau Asy-Syafi'i di Makkah. Fa ini akhafu antagliba ala nasabika, karena aku takut di sini nasab engkau ini kalah, karena ikam jadi sini di sini ikam kada berisi kawan atau kawan lawan orang-orang saleh, walaupun nasab ikam itu orang mulia, ikam mujasin kada jadi orang saleh juga, karena kakawanan ikam lain. Ikam apa ujar nama mama tulah kaji ikam Makkah datangi keluarga. Datangi keluarga. Nasab engkau sudah mulia, tapi nasab engkau ketika sudah mulia dan engkau kada menuntut ilmu, engkau kada kawa jadi orang alim. Karena alim itu, berilmu itu didapat hasil menuntut ilmu, bukan didapat hasil dari nasab kita sendiri. Kalau kita punya nasab kita kada menuntut ilmu, kita kada. Innamal ilmu bita'allum, ilmu itu dapat dengan belajar, bukan ilmu itu dapat dengan kada. Ilmu itu didapat dengan belajar. Fazahazatni ummi ila Makkah, lalu ujar Imam Syafi'i mempersiapkan akan dakoli buku untuk menuju kota Makkah. Faqaddamtuha wa ana yawmaidin ibnu asri sinin fasirtu ila nasib ini, dan aku jadi sidin berangkatlah ketika itu ke Makkah waktu berumur 10 tahun sampai aku ahli nasab bagiku, wa ja'altu atlubu al ilma, lalu jadilah aku menuntut akan ilmu. Kata bayakulu, maka mengatakan bagiku, la tastagil bihada wa aqbil ala ma yanfa'uka, jangan engkau sibuk dengan ini, tetapi aqbil ala ma yanfa'uka, pergilah kamu, menghadaplah kamu ala ma yanfa'uka, atas yang memberi manfaat kepada engkau. Ila an Allah ta'ala ja'ala ladati fil ilm wa kanat himmati fi syai'ani fil rami wa bihaitsu kuntu usibu bi asrati asratin. Maka ujar orang tersebut, cari ilmu itu nambah manfaat lawan engkau. Ilmu itu nang dicari nang bermanfaat lawan kita. Kalau orang tu gawiannya bertani, maka tuntutlah ilmu masalah pertanian. Kalau orang tu bertukang, tuntutlah ilmu masalah bertukang. Jangan menuntut ilmu nang lain, nang mana nang lawan. Karena bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan kelezatanku itu menjadi pada masalah ilmu, dan adalah keinginanku cuma dua, birabi pada masalah memanah dan ilmu, dan jadilah aku ahli di dalam memanah. Kira-kira adalah aku mengenai walaupun yang dipanah itu 10 atau lebih dari 10.
anil ilmi wa qala badul hadirin dari hikayah anta wallahi fil ilmi aktsaru minka firrami. Engkau demi Allah pada masalah ilmu lebih banyak daripada engkau pada masalah itu memanah. Artinya hai engkau Imam Syafi'i, igam ini bidangnya ilmu, bukan belajar. Di bidang memanah engkau lain ahlinya, tapi khusus ilmu. Jangan kita tuh mengarahkan anak kita lah apa bidang iya, nang iya ini bina bakatnya apa, maka itu nang kita arahkan benar, daripada iya diarahkan 10 butung ilmu lalunya kada simpahaman juga baik kita mengarahkannya nang itu ilmu misalnya sebuting itu juga kita arahkan daripada kena lepas beradaan. Jadi jago dosa ini kan ahlinya ilmu aja, kada usah umpat hendak masalah panah memanah. Rawa Muhammad bin Abdul Hakim anna masyabi lamma hamalat bihi ra'at bil manami ka'anna al mustari kharaja min batniha. Adalah Imam Syafi'i kala maka ibunya melihat di dalam tidurnya ada bintang mustari keluar dari Allah di Misra dan sampai ke kota Mesir. Waqa'a fi kulli baldatin minhu. Kemudian jatuhlah itu bintang mustari pada setiap negeri minhu sadiyatan faqala al-mu'abbirun innahu yakhruju alimun alimun min batniha yakunu ilmu dil Islam. Lalu berkatalah orang ahli takwil mimpi bahwasanya keluar nanti orang alim yang besar dari perut ibunya ini, yang mana ilmunya itu ada di seluruh negeri Islam. Biasa kan orang baca kadang-kadang yang mimpi macam-macam. Orang nang bajian itu kan kadang mimpi macam-macam. Mimpi isyarat anak nang dikandung inya. Kalau mamanya Imam Syafi'i itu sudah melihat ada bintang mustari keluar dari perut Sidin, lalu bintang mustari itu jatuh ke segala penjuru dunia. Lalu orang mentakwilkan engkau akan melahirkan anak yang alim, ilmunya itu sampai ke seluruh dunia. Waqala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil naum. Aku jadi Imam Syafi'i melihat Rasulullah di waktu tidur. Faqala li ya gulam man anta faqultu min rahtika ya Rasulullah. Oleh Rasulullah, gulam, kami siapa? Miman dari siapa engkau? Min rahtika ya Rasulullah, ni jamah pian keturunan engkau ya Rasulullah. Faqala udnu minni, di dalam mimpi itu lalu disuruh Rasulullah baparak olehmu kepadaku. Padahal untuk minni Imam Syafi'i dalam mimpi Pak Khada min rikihi papatahtu, lalu Rasulullah yang mengambil daripada liurnya papatahtu pami, lalu aku buka mulutku, ujar Imam Syafi'i fa amarra min rikihi ala lisani, lalu melalukanlah ia dari liurnya ke lidahku, wa fami wa syafati, dan ke mulutku, wa syafati, dan bibirku, wa qala imdi barakallahu fik, lalu ujar Rasul berlalu engkau, barakallahu fik, Allah memberi berkat pada engkau. Nah itu yang kita idam-idamkanlah, paling minim kita ini kawa bermimpi lawan Rasulullah, paling minim. Kalau kada kawaya qodatan, paling minim kita minta lawan Allah supaya apa? Tamimpi lawan Rasulullah. Karena tamimpi lawan Rasulullah itu sudah termasuk karamat. Karena orang-orangnya aja itu yang tamimpi lawan Rasulullah itu, orang-orangnya aja. Dan orang alim itu tamimpi lawan Rasulullah.
Jadi kita minta lawan Rasulullah yang biasa bilang tiap malam kita baca salawat dan supaya tak mimpi Rasulullah. Bilang tiap malam kita berdoa supaya tak mimpi lawan Rasulullah, tak kumpul lawan Rasulullah. Tapi dasar ada keinginan, insya Allah dengan tercapai. Kita nih hendak mimpi Rasulullah lalu baca misal salawat, doanya insya Allah itu akan tercapai. Karena keinginan kita itu ada. Tapi ketika keinginan itu kadada, keinginan kita hendak bermimpi lawan Rasulullah, kadada tak mimpi lalu karena keinginan kita kadada lalu. Wallahu a'lam. Wa qala Syafi'i ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahbihi ajma'in. Wa fa'ani karim ya rahman ya maulana ya mujib ya hadirin. توسل إليك بالحب تقضي حاجاتنا